Ini saya melihat, saya punya kekhawatiran bahwa situasi rutan kelas 1 Cipinang ini pasti akan melebihi kapasitasnya. Dan kalau sudah melebihi kapasitas, kalau sudah overcrowded, pasti akan lebih banyak lagi masalah-masalah kesehatan yang timbul. Akan lebih banyak lagi masalah-masalah keamanan yang timbul. Sejarah terbentuknya SOS Ruci di rutan kelas 1 Cipinang itu memang cukup panjang juga, dan saya menjadi saksi sejarah bagaimana terbentuknya SOS Ruci. Jadi saya ingat betul di tahun 2008, di mana saat itu rutan Cipinang baru dioperasionalkan. Saat itu kita mulai terima tahanan baru, dari 20 tahanan baru, kemudian naik 40 tahanan baru, sampai terus naik sampai di 900 tahanan baru. Sementara saat itu kapasitas kita hanya 1.136 orang warga binaan. Pada saat sudah mencapai titik angka 900, saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, bersama dengan teman-teman mulai khawatir. Kita melihat bahwa ini pasti akan terus bertambah, bahwa tahanan ini kita akan pasti terus bertambah dan melebihi daripada kapasitasnya. Dan kita mulai berpikir keras bagaimana caranya ya supaya betul-betul kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan. Tentunya kita mulai melakukan konsolidasi di dalam. Kita mulai semakin memperkuat barisan kita di tim poliklinik. Kita memperkuat bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan. Kita memperkuat bagaimana kita pengadaan obat-obatan, kita memperkuat bagaimana kita melakukan screening kesehatan pada warga binaan kita. Kita perlu melakukan upaya-upaya yang mendahului. Artinya, kalau yang kita lakukan tadi di awal, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan, bagaimana kita memberikan pengobatan, menyiapkan obat-obatan, kita ini sudah dalam tahap kuratifnya. Kita sudah istilahnya membantu orang yang sudah jatuh ke jurang. Tapi saya berpikiran bagaimana caranya supaya kita bisa selangkah lebih maju. Kita harus bisa mengupayakan memberikan pelayanan kesehatan sebelum orang-orang itu atau warga binaan itu dia jatuh sakit. Di rutan kelas 1 Cipinang ini kita menerima tahanan-tahanan tipikor, dan saya ingat betul saat itu ada mantan Menteri Kesehatan yang menjadi warga binaan di rutan kelas 1 Cipinang. Nah, saya pada saat beliau masuk, jiwa seorang dokter saya lihat dari beliau, jiwa seorang dokter yang betul-betul mengabdi bagi masyarakat, melihat lingkungan, itu ada pada beliau. Dan beliau banyak berkomunikasi, banyak memberikan masukan kepada kita, tim dokter yang ada di Poliklinik Rutan kelas 1 Cipinang. Waktu itu saya ingat betul, saya menyampaikan kepada beliau, saya mulai khawatir bagaimana caranya kita mengatasi nanti kalau sampai ini udah overcrowded. Bagaimana kalau mencapai angka 2.000? Bagaimana kalau mencapai angka 3.000? Apa yang harus kita lakukan? Sementara tenaga medis kita hanya 12 pada saat itu. Sementara obat-obatan kita, anggaran kita tentunya tidak akan mencukupi kalau kita sudah sampai ke angka 2.000, 3.000, dan sebagainya. Dan saya pada situ menyampaikan kepada beliau, saya kepengen betul Pak, bahwa bagaimana masalah kesehatan itu bukan cuman tugas dan tanggung jawabnya tenaga kesehatan yang 12 orang ini. Tapi saya rindu bahwa masalah kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Penghuni yang ada di sini, warga binaan yang ada di sini, pegawai yang lain, itu bersama-sama bergandengan tangan bersama dengan Poliklinik sebagai leader untuk menjaga kesehatan. Sehingga kesehatan itu betul-betul menjadi salah satu tulang punggung di rutan kelas 1 Cipinang ini
untuk supaya warga binaan kita tetap selamat, baik keadaannya. Dan saya rindu bahwa pelayanan kesehatan itu tidak menunggu orang sakit dulu baru diobatin, tapi bagaimana kita mengupayakan langkah-langkah pencegahan. Saya ingin membentuk suatu tim di Rutan Cipinang ini, tim kesehatan yang bukan hanya itu adalah pegawai ataupun dokter kesehatan, tapi adalah warga binaan juga yang akan membantu kita dalam melaksanakan program-program kesehatan. Saya berpikiran lain. Saya berpikir bahwa kita Rutan Cipinang harus punya identitas sendiri. Kita Rutan Cipinang harus punya ikon kesehatan sendiri. Akhirnya kami berdiskusi dengan teman-teman medis. Kita melakukan rapat-rapat internal. Kita bicara bahwa kita akan bikin namanya kader kesehatan, dan kita sedang mencari nama, dan kita sedang menyusun kerangka acuannya, apa yang harus kita lakukan. Sampai akhirnya dari diskusi kita muncullah nama SOS Ruci. Akhirnya kita membentuk kader kesehatan yang kita beri nama SOS Rutan Cipinang di sekitar bulan Oktober tahun 2010. Dan pada saat itu kita mulai merumuskan apa saja sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari SOS Ruci ini. Kita menyebutnya adalah menjadi 5 pilar daripada SOS Ruci. Apa aja? Yang pertama adalah bahwa SOS Ruci ini atau kader kesehatan ini adalah mereka memiliki tugas untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan bantuan emergensi, memberikan pertolongan pertama pada saat kedaruratan, pada saat ada kondisi di mana warga binaan kita dalam kondisi yang mengalami mungkin serangan jantung, mengalami kondisi-kondisi medis, kedaruratan medis. Nah, kader kesehatan ini atau SOS Ruci ini bisa membantu, memberikan pertolongan pertama, bisa memberikan evakuasi, dan sebagainya. Yang kedua, tugas atau pilar yang kedua daripada SOS Ruci ini adalah sebagai kader kesehatan itu sendiri, yang mana mereka membantu kita dalam melakukan surveillance kesehatan, memonitor kesehatan warga binaan kita yang ada di dalam blok-blok, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, terus-menerus memberikan surveillance, memberikan pengamatan siapa yang sakit, dan kemudian mereka yang membantu membawa ke poliklinik untuk bisa kita tangani dengan segera. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah pilar sebagai duta kesehatan lingkungan. Jadi banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena kesehatan lingkungan yang terganggu. Oleh karena itu kita menjadi pilar, menjadi tugas tanggung jawab daripada SOS Ruci adalah bagaimana bersama-sama dengan tim medis untuk melihat kondisi kesehatan lingkungan, melihat bagaimana lingkungan, kebersihan lingkungan, apakah memang sampah sudah dibuang dengan benar, apakah ada jentik-jentik nyamuk, dan sebagainya. Sehingga kita berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena lingkungan. Yang keempat, pilar yang keempat adalah mereka sebagai penyuluh kesehatan. Jadi si SOS Ruci ini, kader kesehatan kita ini, mereka pada saat mereka masuk ke blok, mereka dapat memberikan penyuluhan singkat kepada warga binaan tentang pola hidup bersih dan sehat.
bagaimana mencuci tangan, bagaimana membuang sampah dengan baik, bagaimana mereka betul-betul memperhatikan kondisi kesehatan mereka, dan sebagainya. Yang kelima, pilar yang kelima adalah bagaimana mereka menjadi perbantuan untuk poliklinik dalam kegiatan-kegiatan poliklinik, baik itu kegiatan screening massal, screening untuk penerimaan tahanan baru, untuk bagaimana membantu setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh poliklinik. Ini menjadi pilar, 5 pilar SOS Ruci untuk kelangsungan program penanggulangan atau pelayanan kesehatan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Dengan ini kita harapkan bahwa kita ini memberikan pelayanan kesehatan yang betul-betul maksimal, betul-betul optimal, mulai dari preventif, mulai dari promotif, mulai dari kuratif, dan sampai kepada rehabilitatif.